از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program yang kita tunggu-tunggu, yaitu Lafaz Al-Masih. Satu program untuk kita dapat mengingat, mendengarkan, dan menyimak sabda-sabda dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, mujaddid besar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman ini. Pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan satu tema yang sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin, yaitu jangan duduk berpangku tangan. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang membaktikan dirinya, tentunya dia tidak akan pernah memiliki sifat malas. Bahkan ia akan senantiasa giat, semangat, dan di dalam kegiatan dan kesemangatannya itu ia akan senantiasa ada di dalam kecerdasan sebagai seorang yang beriman. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari program ini, yaitu Maulana Saifullah Ahmad Faruk. Terlebih dahulu mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Maulana, seperti apa yang tadi disampaikan di awal, kita akan membahas satu tema tentang jangan duduk berpangku tangan. Ya, baik, terlebih dahulu barangkali Maulana bisa menyampaikan seperti apa kelengkapan dari sabda beliau alaihi salatu wassalam tersebut. Silahkan. Ya. Baik, Pak Yudi. Jazakumullah. Tentang hal ini Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau bersabda menasihatkan kepada kita sekalian, kalian harus ingat bahwa yang membaktikan dirinya demi Tuhan, ia tidak lambat atau berpangku tangan. Tidak pernah demikian. Bahkan orang semacam itu menjadi lebih aktif dan cerdas dibandingkan sebelumnya. Sifat lamban tidak akan menimpanya. Amr bin Khuzainah meriwayatkan dalam hadis bahwa Hadrat Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada ayah beliau, apa yang menyebabkannya berhenti menanam pohon di kebunnya? Ayahnya menjawab bahwa dia sudah tua dan dia tidak lama lagi akan meninggal. Kemudian Hadrat Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayahnya harus tetap menanam pohon. Kemudian ya Ammar menyaksikan bahwa Hadrat Umar radhiyallahu anhu membantu ayah beliau menanam pohon di ladang. Hadrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu memohon perlindungan Allah terhadap sifat lamban. Saya berulang kali menyatakan kepada kalian bahwa kalian jangan menjadi lamban. Tuhan tidak mengatakan bahwa kalian jangan bekerja untuk meraih karunia. Bahkan dia telah mengajarkan doa untuk meminta hasanatud dunia atau kebaikan dunia. Tuhan tidak menyukai seseorang duduk berpangku tangan. Dia berfirman, laisa lil insani illa masa. Manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Surah An-Najm ayat ke-40. Untuk itu orang mukmin harus bekerja keras. Tetapi saya berulang kali mengatakan sebanyak mungkin bahwa upaya meraih hal-hal dunia jangan menjadi segala-galanya dan akhir segala-galanya. Agama harus menjadi tujuan, sedangkan dunia harus menjadi pengkhidmatnya. Seringkali orang-orang kaya dapat berbuat apa-apa yang di luar kemampuan orang miskin. Di zaman Hadrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang kemudian menjadi khalifah pertama telah memberikan pengkhidmatan tak tertandingi kepada orang Islam setelah beliau masuk Islam. Beliau telah berbuat demikian karena beliau adalah pedagang besar. Beliau menjadi sahabat dan khalifah pertama dan dimuliakan dengan gelar As-Siddiq. Ini sabda Hadrat Masih Maud di dalam Malfuzat, ya, kumpulan sabda-sabda beliau jilid yang kedua, halaman 92. Jadi ada poin penting sebetulnya di dalam sabda beliau ini, bahwa berpangku tangan
artinya kan pasif ya, malas gitu ya. Kita juga sering menggunakan kalimat ini ya, idiom ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa orang Islam itu diperintahkan, dicontohkan oleh Hadrat Rasulullah SAW untuk selalu giat aktif. Termasuk tadi dalam cerita tadi, dalam riwayat tadi, itu bagaimana Hadrat Umar radhiyallahu anhu ya membantu ayahnya walaupun ayahnya itu sudah tua. Artinya bahwa umur sekalipun tidak menjadi halangan seseorang itu untuk terus berkarya gitu. Ya. Kita ingat salah satu asar ya, hadis asar. Ini dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jadi ini satu motivasi sebetulnya untuk kita sekalian bahwa sebagai orang mukmin ketika kita beramal untuk haliah dunia, untuk ma'isyah kehidupan dunia ini, maka harus serius. Bekerja itu harus dengan ilmunya. Harus memandang bahwa kehidupan itu akan terus berlanjut. Nah, kemudian sebaliknya, ya ketika kita beribadah, ketika kita sholat lah misalkan, maka kannaka tamutu ghada. Seolah-olah bahwa tidak ada waktu lagi kita untuk beribadah. Tidak ada waktu lagi kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu motivasi yang luar biasa. Bagaimana di dalam hadis asar ini, Sayyidina Ali karamallahu wajhah memberikan motivasi kepada kita sekalian untuk meneladani bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja, ya baik dunia maupun untuk ukhrawi atau akhiratnya. Jadi jangan malas, jangan pasif, harus terus berkarya. Gitu. Ya, dari pernyataan tadi ya, Maulana menyampaikan bahwa berkenaan tentang kehidupan dunia, berkenaan tentang kehidupan akhirat, kedua-duanya membutuhkan kerja keras. Ya, kedua-duanya beranjak dari motivasi yang akhirnya diharapkan untuk dapat menjadi pengantar untuk ia mengejar tujuannya itu. Nah, kalau misalnya seseorang, tadi Maulana sudah menyampaikan seperti apa duduk berpangku tangan. Nah, nantinya kalau kondisi seperti ini menghinggapi seorang yang mengaku beriman, ya, tentang duduk berpangku tangan ini sebenarnya apa dampak yang ia dapat rasakan atau akibat dari kondisi tersebut? Iya. Dari tadi hadis asar ya, yang kita anggap itu sebagai motivasi ya, yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka tadi dikatakan bahwa kata kuncinya ketika kita bekerja ya untuk duniawi lah misalkan, itu juga harus dengan ilmunya, harus serius ya, dan seolah-olah bahwa kehidupan itu kita masih panjang. Artinya bahwa kehidupan hari ini baik, kemudian kita akan menurunkan atau meninggalkan anak keturunan kita juga kehidupannya lebih baik. Dan itu tentu harus diikhtiarkan, kan begitu. Nah, kemudian tadi sebaliknya, ketika untuk kehidupan akhirat, maka itu juga harus serius. Bahwa bagaimana sih orang yang udah tahu bahwa dia besok itu tidak akan melihat lagi matahari terbit dari timur. Tentu ibadahnya itu akan serius sekali. Nah, ini jangan dibalik. Ketika misalkan dia sedang bekerja, ya dia seperti seorang karyawan biasa, dia kerja jamnya begitu, kemudian masuk pagi keluar sore, ya kemudian tunggu sebulan terima gajian, tidak ada kreativitas. Nah, kalau misalkan keadaannya seperti itu, maka apa yang akan terjadi? Saya kira Islam ya itu tidak akan tersebar sampai ke Indonesia, sampai ke pelosok-pelosok. Seandainya tidak ada motivasi dari orang-orang dahulu ya, kalau mereka itu hanya berpangku tangan saja. Oh, Allah Ta'ala sudah menjanjikan ini Islam pasti akan tersebar sampai ke seluruh dunia. Udah kita duduk saja, lihat saja nanti Islam juga akan sampai ke pelosok-pelosok itu. Bahkan kalau kita lihat dulu di zaman Nabi, kemudian para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, mereka termotivasi. Justru karena ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka mereka menjadi termotivasi untuk menyempurnakan janji itu. Jadi mereka pas tabiqul khairatnya, mereka berdoa kepada Allah supaya Allah menyempurnakan janjinya itu melalui mereka. Masya Allah.
Nah, misalkan di dalam hal dakwah tabligh ya, mereka tahu bahwa Islam adalah agama untuk rahmatan untuk seluruh dunia. Tapi apakah tanpa dakwah mereka, tanpa tabligh mereka, dan semua yang pedagang, ya mereka menjadikan dakwah itu sebagai ladang utamanya, berdagang adalah untuk mencari kehidupannya. Kemudian yang semuanya, ya jadi ketika ini menjadi motivasi utama, kita lihat hasilnya. Mungkin kalau dulu para sahabat, ya para tabi'in dan sebagainya ini tidak punya motivasi, tidak punya gairah yang begitu tinggi, saya kira ya mungkin hari ini pun apakah kita sudah menjadi orang muslim atau belum tentu. Seandainya mereka berpahun tangan Kan seperti ada tadi gitu. ketertundaan ya. Artinya adalah bagaimana, kalau misalnya saya menyimpulkan, bagaimana kita bisa meraih tujuan itu tergantung kita. Bagaimana kita bisa mengejar dan motivasi itu bisa membawa kepada semangat yang luar biasa ya, dengan perjuangan atau jihad itu sendiri ya Maulana. Oke. Kembali nih kepada perbincangan dari apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi wassalam sendiri ya, berkenaan tentang kisah yang tadi di awal Maulana sudah sampaikan. Ya, saya akan sampaikan kembali untuk mengingat pemirsa dapat memperhatikannya. Dikisahkan bahwa Ammar bin Huzaina meriwayatkan dalam hadis bahwa Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada ayah beliau, apa yang menyebabkannya berhenti menanam pohon di kebunnya? Ayahnya menjawab bahwa dia sudah tua dan tidak lama lagi akan meninggal. Ya, sepertinya ada satu hal yang seperti dipaksakan ya. Sudah tua dan renta, sudah penuh dengan kelemahan. Tetapi Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ayahnya harus tetap menanam pohon. Kemudian nanti Hadrat Ammar menyaksikan bahwa Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu membantu ayah beliau menanam pohon di ladang, tidak dibiarkan sendirian, tidak dibiarkan begitu saja, saling tolong menolong dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apa hikmah yang dapat kita ambil dari fragmen tersebut, Maulana? Iya, ini kita lihat dari satu sisi bahwa tadi dikatakan oleh Hadrat Masih Maud, beliau meriwayatkan ini bahwa ayahnya Hadrat Umar itu sudah sepuh, sudah tua. Artinya secara manusiawi ya, dalam hukum dunia itu kalau orang sudah tua mungkin tidak akan lama lagi, kan begitu. Tetapi Hadrat Umar mendorong ayah untuk terus giat bekerja. Dan pastinya Hadrat Umar sebagai anak kan jauh lebih muda. Artinya bahwa estafet ini berjalan, estafet ini terus menerus, dan itulah regenerasi sebetulnya. Jadi semangat itu harus ditularkan. Semangat itu harus diperlihatkan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Karena biasanya misalkan dalam satu keluarga ya, bagaimana seorang anak itu akhlaknya, bagaimana seorang anak itu karakternya, bagaimana seorang anak itu bekerjanya, biasanya tidak akan jauh dari apa yang dilakukan, apa yang dilihat, apa yang didengar dari orang tuanya. Kalau seorang anak melihat ya ayahnya atau orang tuanya itu giat bekerja, ya giat dalam beribadah, ya dalam tutur katanya senantiasa halus, menunjukkan akhlak yang baik, anak juga tidak akan jauh-jauh seperti itu. Ya, makanya ada satu peribahasa yang lain, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu. Jadi sebetulnya ungkapan ini ungkapan yang memang real dalam kehidupan kita itu bisa terjadi. Maka ketika ayah Hadrat Umar tadi ya tetap menanam pohon ini Hadrat Umar kemudian membantu. Ini sebagai regenerasi secara tidak langsung, membantu orang yang sepuh ini, dan sepuh juga masih terus bersemangat. Dan nanti mungkin Hadrat Umar juga ketika umur sekian juga putranya juga akan seperti, dan seterusnya seperti itu. Ini juga yang terjadi di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Kita menginginkan bahwa generasi yang akan datang ini kan jauh lebih baik. Mungkin ketika ayahnya Hadrat Umar itu menanam pohon kelapa ini kan sekian tahun baru berbuah. Jangan-jangan Hadrat Umar juga tidak sempat menikmati ketika membantu ayahnya ini. Mungkin pohonnya nanti sudah demikian, mungkin di anaknya atau berarti di cucunya lah baru mendapatkan hasilnya itu. Nah, artinya bahwa regenerasi ini akan terus berjalan, terus berlanjut. Sehingga apa yang kita perlihatkan pada hari ini menjadi teladan pada generasi-generasi yang berikutnya. Ini sebetulnya inti yang diajarkan oleh Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi beliau sebagai seorang murabi,
tarbiyah. Tarbiyah itu kan artinya proses yang berkelanjutan. Hmm, Regenerasi kepada anak muda ini juga bagian daripada tarbiyah. ya. Tarbiyah kan nggak harus selalu ceramah ya, misalkan di mimbar begitu, tapi dengan perilaku pun itu bagian daripada tarbiyah. Mengajarkan kebiasaan yang baik juga bagian daripada tarbiyah. Ya, saya kira seperti itu Ya, yang justru cara yang sangat praktis sekali ya, amalan-amalan keseharian. Tadi menarik sekali adanya kesinambungan semangat, kesinambungan motivasi antara generasi sebelumnya, kemudian generasi yang di mana ia bertanggung jawab ya atas kehidupannya, kemudian peningkatan kualitas. Ya, banyak sekali dampak-dampak positif, dampak-dampak kebaikan. Selanjutnya Maulana, menarik sekali ini semakin ke sini, semakin dalam kita teringat kembali kepada episode sebelumnya nih Maulana, yaitu tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, dalam tema ini pun telah disinggung kembali ya untuk membawa kita kepada pandangan yang lebih luas lagi. Nah, menurut Maulana, apa hubungan antara doa yang secara umum diistilahkan sebagai doa sapu jagat ini ya dengan larangan untuk duduk berpangku tangan? Apakah kita hanya cukup memanjatkan doa saja, menunggu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah dan seterusnya? Bagaimana menurut pandangan Maulana? iya. Doa yang tadi kadang disebut atau oleh sebagian orang disebut sebagai doa sapu jagat ya, yang Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati dan seterusnya itu, ini juga merupakan satu gambaran kehidupan yang ideal dunia dan akhirat. Oke. Jadi sejatinya semua manusia itu menginginkan kehidupan yang baik ya di dunia ini maupun kehidupannya di akhirat kelak. Nah, kehidupan yang baik itu kan tidak ujug-ujug, tidak terjadi begitu saja. Ya, tentu ada proses. Nah, maka dalam proses inilah seseorang kemudian dituntut untuk berikhtiar, untuk berusaha ya, menggunakan segala potensi yang dimilikinya sehingga kehidupan hasanahnya itu bisa tercapai. Demikian juga tadi kehidupan akhiratnya. Tidak mungkin seseorang itu akan menggapai kehidupan yang di akhiratnya yang baik itu tanpa juga dia berikhtiar berusaha. Dia hanya menunggu rahimiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Memang semua orang akan mendapatkan itu. Rahmaniyahnya Allah, memang semua orang akan mendapatkan itu. Tapi lebih baik lagi kita juga mengikuti jalur yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan giat bekerja, giat beribadah, maka ini ada salah satu ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana itu mewujud? Misalkan seseorang yang mungkin orang tuanya hanya lulusan SD. Ya, dia seorang petani biasa. Maka anaknya, ya walaupun dia petani, dia pakai ilmu pertanian. Kalau orang tuanya bertani itu hanya pakai pengalaman bertani. Anaknya pakai ilmu pertanian. Tentu hasilnya itu kalau digabungkan pengalaman dan ilmunya yang dia dapatkan misalkan dari bangku sekolah, sekolahnya lebih tinggi begitu, itu kan tentu hasilnya akan lebih baik. Kemudian misalkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh anaknya untuk menuju fid dunya hasanahnya itu, kalau dulu mungkin orang tuanya menggarap pertanian itu masih tradisional. Kemudian anaknya karena ada ilmunya, dia berdasarkan pengalaman regenerasi dari orang tuanya, dia pakai alat pertanian yang canggih. Hasilnya jadi lebih banyak, jadi lebih baik, dia mungkin pakai cara-cara yang modern dan sebagainya. Ini contoh yang sederhana, sehingga kehidupannya fid dunya hasanah itu juga berproses. Karena hasanahnya di zaman Rasulullah SAW, ya hasanahnya mungkin di tahun sekian di zaman kakek kita, hasanahnya di zaman bapak kita, hasanahnya di zaman kita, dan fid dunya hasanahnya di masa anak-anak kita dan generasi yang akan datang itu tentu ada perbedaan. Dan itu akan mengikuti dengan kemajuan zaman. Maka siapa yang tidak rajin, siapa yang tidak termotivasi, siapa yang tidak punya sugesti dalam kehidupannya, siapa yang tidak kreatif, dia akan tertinggal. Seperti itu. Ya, maka tidak akan meraih kemajuan. Untuk meraih kehidupan hasanah itu ya harus terus, jangan berpangku tangan tadi. Ya, Masya Allah. Harus terus aktif bekerja. Gitu. Baik. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada kesempatan ini. Walaupun memang secara manusiawi kita tidak akan terlepas dari kelemahan itu ya, duduk berpangku tangan. Motivasi, kesinambungan
motivasi antara generasi sebelumnya dan generasi kita saat ini menjadi satu hal pembuktian bukan hanya dalam keimanan Maulana ya, Betul. kan tetapi bagaimana dari motivasi tersebut bisa dibuktikan melalui amalan-amalan. Betul begitu ya? Oke. Baik, selanjutnya seperti yang dikutip oleh Hadrat Masih Maud Wassalam, ya, barangkali Maulana bisa menyampaikan. Hadrat Masih Maud Wassalam mengutip ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Berkenaan tentang orang yang beriman, ya, berkenaan tentang manusia ini, Hadrat Masih Maud Wassalam mengutip dari Quran surah An-Najm bahwa manusia tidak akan memperoleh, ya, kecuali apa yang dia usahakan. Barangkali singkat saja berkenaan tentang insan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata insan dibandingkan bashar misalnya atau anas? Iya. Ada di dalam Al-Quran itu ada beberapa sebutan untuk manusia, itu tergantung dari sudut mana, ya, perspektif mana yang digunakan. Ketika Allah Ta'ala, paling tidak kita kalau melihat misalkan kata insan itu biasa ya Allah Ta'ala gunakan melihat lebih kepada sisi psikologis manusia, sisi kejiwaannya, ya. Kemudian kalau bashar itu lebih kepada sisi fisiknya. Kalau kita lihat misalkan sebagai di dalam ayat ya, dalam surah Al-Alaq ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Maka yang dilihat di sana adalah segumpal darah itu kan itu kejadian prosesnya. Nah, kejadian prosesnya, maka insan di sini sebagaimana dari kata insan itu uns ya, artinya uns itu berarti jinak, harmonis, kemudian juga nasia itu artinya lupa. Ini melihat kepada sisi kejiwaan manusianya. Kemudian kalau bashar ya di dalam surah Al-Kahfi misalkan ayat 110, ini untuk membedakan mana insan dan mana bashar itu, Allah Ta'ala berfirman, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya. Kalau bashar itu sisi fisiknya. Maka di dalam hadis misalkan Nabi mengatakan ana basyarum mislukum, seperti di dalam ayat ini. Aku ini secara fisik sama seperti kalian, aku minum, aku makan, aku berkeluarga, aku pergi ke pasar, ya, ketika kasutku sobek, aku menjahit dan sebagainya. Tapi di dalam segi insnya, ya, di dalam segi dari sisi insannya, maka hadat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tinggi daripada manusia yang lain. Bahkan dalam ayat ini dikatakan sebagai al-insan, manusia yang sempurna. Sedangkan dalam sisi fisiknya ya kita sama, terdiri dari kulit, daging, darah dan sebagainya. Sehingga kalau dilihat dari sisi itu maka pencapaian kepada yang ketinggian dari sisi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dicapai oleh siapapun, oleh orang yang mau berusaha. Ya. Apakah dari sisi fisiknya ada kelemahan, ada kekurangan, ya, atau basyarnya itu dia beda kulit, beda warna, beda rasa, beda sukunya, tapi itu tidak membatasi pencapaian sebagai insan untuk menuju kepada kesempurnaan kehidupannya sebagai seorang hamba. Seperti itu. Baik, Maulana, Masya Allah. Ya, bagaimana kita bisa memahami tentang insan itu sendiri sebagai satu titik awal kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan upaya pembuktian keimanan kita ya dengan amalan-amalan yang memang sudah diberikan keteladanannya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Maulana yang sudah menyampaikan pembahasannya secara mendalam, dan terima kasih kami sampaikan juga kepada pemirsa sekalian yang sudah menyertai dan setia bersama kami di dalam program ini. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak, membahas dan mendengarkan nasihat-nasihat Hadrat Masih Maud Wassalam beserta pendalamannya bersama narasumber kita tentunya. Saya Yudi Wahyudin bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang yang tentunya akan lebih menarik lagi, akan lebih membawa
hikmah serta nasihat yang akan mengingatkan kita akan meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon pamit undur diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده